Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul Sungai Tulang Bawang dan juga terkait dengan mitos dan misteri dari Sungai Tulang Bawang yang ada di Lampung. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Alkisah pada zaman dahulu kala. Di Lampung ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang penghuni Sungai Tulang Bawang. Sungai Tulang Bawang dikenal masyarakat sebagai sungai yang angker atau sangat menakutkan. Banyak saudagar kaya maupun penduduk miskin yang hilang jika berlayar melewati sungai tersebut. Mengapa banyak orang hilang dan juga tidak bisa kembali ke rumah setelah melewati Sungai Tulang Bawang? Ternyata di sungai ini ada seekor buaya ganas yang tinggal di dasar sungai. Buaya tersebut adalah penghuni Sungai Tulang Bawang dan sudah banyak memakan korban manusia. Penduduk yang hidup di sekitar Sungai Tulang Bawang harus berhati-hati dan juga waspada. Jika bepergian melintasi Sungai Tulang Bawang, mereka mempersiapkan diri dengan senjata tajam. Hingga pada suatu hari, penduduk sekitar kehilangan seorang gadis cantik bernama Aminah. Seluruh penduduk di kampung tersebut segera melakukan pencarian. Ada yang mencari ke sawah, musola, sungai, balai desa, dan juga termasuk ke rumah-rumah warga. Akan tetapi, meskipun seluruh penduduk kampung Tulang Bawang sudah mencari hampir ke setiap tempat, tidak ada satupun petunjuk tentang adanya Aminah. Gadis itu hilang lenyap begitu saja. Kemanakah Aminah? Apakah ia dimakan siluman buaya di Sungai Tulang Bawang? Ujar salah satu warga. Ya, mungkin saja Aminah sudah mati karena dimakan buaya, sahut penduduk lainnya. Sementara itu, pada saat bersamaan ketika warga sedang berusaha mencari keberadaan Aminah di dalam sebuah gua besar yang jauh dari pemukiman penduduk, terbaringlah tubuh seorang gadis yang lemah dan juga tak berdaya. Ternyata gadis itu adalah Aminah yang baru tersadar dari pingsannya. Aminah membuka mata dengan perlahan. Ruangan itu gelap dengan sedikit pencahayaan. Di manakah aku berada kini? Aminah berkata kepada dirinya sendiri dengan suara yang sangat pelan. Alangkah terkejutnya ia menemukan dirinya ada di dalam gua. Setelah bangkit, ia berusaha berdiri dan lalu berjalan berkeliling gua. Keterkejutannya semakin bertambah karena gua itu dipenuhi oleh harta benda yang tak ternilai harganya. Ada permata, emas, intan, dan banyak pakaian yang indah. Tempat apakah ini? Mengapa banyak harta di dalam gua di sini? Siapakah pemilik tempat ini? Aminah tak berhenti-hentinya bergumam sendiri. Belum hilang rasa ingin tahunya. Terdengar sebuah suara dari sudut gua. Tampaklah seekor buaya yang sangat besar dan juga menakutkan. Buaya itu berjalan mendekatinya. Aminah pun semakin ketakutan. Ia belum pernah melihat buaya sebesar itu. Jangan takut, aku memang wujud buaya, tapi asalku manusia sepertimu juga, ujar sang buaya. Buaya itu pun kemudian melanjutkan perkataannya. Aku dikutuk karena perbuatanku yang tercela. Aku dipanggil Somad. Pekerjaanku merampok di Sungai Tulang Bawang. Harta benda yang kurampok tersimpan dalam gua ini. Selain itu, di gua ini terdapat terowongan rahasia yang menembus langsung ke desamu. Tak ada yang mengetahui terowongan ini, ujar sang buaya. Dalam keadaan terkejut dan juga ketakutan, Aminah berusaha menyimak seluruh perkataan sang buaya. Tanpa disadarinya, ia telah mendengar sebuah rahasia yang dapat memberinya jalan keluar. Walaupun si buaya berbuat baik kepadanya
dan selalu memberinya hadiah perhiasan. Aminah tetap tidak kerasan dan ingin kembali ke desanya. Ia pun berharap dapat meninggalkan sang buaya yang kesepian itu sendiri di dalam gua dan segera kembali ke kampung halamannya. Agar bisa kembali ke rumah, Aminah merunut kembali mengapa ia bisa sampai di dalam gua tersebut. Aminah pun mulai teringat kejadian mengapa ia berada di dalam gua bersama sang buaya itu kemarin. Saat itu, ia berada di tepi sungai Tulang Bawang untuk membuang sampah. Tiba-tiba ada sesuatu yang kuat dan besar yang kemudian menyambar dirinya. Ia pun seperti tenggelam ke dasar sungai. Ia kemudian tak sadarkan diri, dan ketika tersadar, ia sudah berada di dalam gua bersama buaya perompak. Kiranya Aminah telah tersadar bahwa dirinya sudah diculik oleh buaya perompak tersebut. Kini, yang bisa Aminah lakukan adalah berpura-pura menuruti kemauan sang buaya. Ia tahu tidak ada gunanya melawan kemauan buaya. Jadi, dia harus menyimpan kekuatannya terlebih dahulu. Secara diam-diam, Aminah menunggu kesempatan yang baik untuk meloloskan diri dari gua gelap tersebut. Selama menyusun strategi meloloskan diri, Aminah selalu bermuka manis kepada siluman buaya tersebut. Hingga pada suatu ketika, sang buaya perompak tertidur dan membiarkan pintu guanya terbuka. Aminah pun segera menggunakan kesempatan itu untuk keluar melalui terowongan sempit yang disebutkan oleh sang buaya. Ia pun kemudian memasuki jalan sempit yang lembab. Mula-mula ia takut melangkah karena bisa saja di lorong gelap itu ada ular atau binatang berbahaya lain yang akan menggigitnya. Namun, bila ia teringat keluarganya di kampung halaman, rasa takut itu pun menghilang. Ia ingin segera bertemu kedua orang tuanya di rumah. Maka ia pun bertekad akan terus berjalan sampai menemui jalan keluar sesuai harapannya. Aku harus berani. Ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa pulang ke rumah. Aminah terus memberi semangat kepada dirinya sendiri. Setelah menyusuri lorong gelap cukup lama, tiba-tiba ia melihat sinar matahari. Betapa senangnya ia akhirnya bisa keluar dari gua tersebut. Alhamdulillah, aku bisa keluar dari gua gelap ini, ujar Aminah. Aminah segera menemui ayah dan ibunya di rumah. Mereka pun menyambut Aminah dengan tangis bahagia. Mereka tidak mengira Aminah akan kembali dalam keadaan hidup dan juga selamat. Aminah lantas menceritakan rentetan kejadian di Sungai Tulang Bawang yang membawanya bertemu dengan siluman buaya perompak. Aminah pun akhirnya bisa kembali tinggal di rumahnya dan hidup bahagia bersama keluarganya. Itulah sebuah kisah legenda atau cerita rakyat dari Sungai Tulang Bawang. Dan terlepas dari kisah atau cerita tentang buaya perompak tersebut, faktanya Sungai Tulang Bawang atau biasa disebut sebagai Wai Tulang Bawang adalah sungai terpanjang keempat di Provinsi Lampung, dengan luas daerah tangkapan air mencapai 1285 km persegi. Sungai ini mendominasi bentang alam Kabupaten Tulang Bawang dan melintasi ibu kota kabupaten tersebut, yaitu Menggala. Sebagai salah satu sungai terbesar di Lampung, aliran sungai ini digunakan oleh penduduk setempat terutama sebagai sumber air irigasi dan sebagai sarana transportasi sungai. Nama sungai ini diambil dari nama tempat, yaitu Tulang Bawang, yang telah dikenal lama bahkan semenjak masa awal kerajaan Sriwijaya di abad ke-5 Masehi. Pada masa itu, di hulu Sungai Tulang Bawang berdiri sebuah kerajaan bercorak Hindu yang bernama Kerajaan Tulang Bawang. Ya, Kerajaan Tulang Bawang
terletak di hulu Sungai Tulang Bawang antara Menggala dan juga Pagar Dewa, kurang lebih radius 20 km dari pusat kota Menggala. Seiring dengan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya, kemudian nama Kerajaan Tulang Bawang semakin memudar. Keberadaan Kerajaan Tulang Bawang yaitu ditandai dengan prasasti tulis yang ditemukan di Palembang yang menyebutkan Kerajaan Sriwijaya sudah berkuasa dan menaklukkan daerah-daerah lain, terutama di 2 pulau di bagian barat Indonesia. Nama Kerajaan Tulang Bawang mulai meredup seiring berkembangnya Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Indonesia menyatakan pada suatu masa ada kerajaan besar di Lampung. Kerajaan itu sekarang menjadi nama salah satu kabupaten di Lampung, yaitu Kabupaten Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Kebudayaan Tulang Bawang adalah tradisi dan juga kebudayaan lanjutan dari kerajaan skala Brak. Pengaturan kekuasaan berdasarkan umpu bejalan diwai, daerah-daerah yang dialiri oleh sungai-sungai, dan secara harfiah buai berarti pemilik sungai atau pemilik daerah kekuasaan yang wilayahnya dialiri oleh sungai. Saat itu sudah terbentuk pemerintahan yang demokratis atau disebut marga penyeimbang. Marga yang pertama yang harus ditaati disebut selapon. Sela artinya duduk bersila atau bertahta, dan pon adalah orang yang dimuliakan. Terdapat 4 marga, yaitu marga Tegamoan, marga Buai, marga Buai Bulan, marga Buai Aji, dan marga Suai Umpu. Saat pujangga Tiongkok Itsing datang melewati daerah selapon, diucapkan Tok Lang, Pok Wang, kemudian sekarang menjadi tulang bawang. Sifat ini seperti bawang yang mana tulangnya semakin dikupas sampai hilang, tidak bertemu dengan tulangnya. Terdapat riwayat menurut cerita masyarakat sekitar, raja dari kerajaan Tulang Bawang banyak memiliki musuh. Semua musuhnya harus dibunuh dan tempat pembuangan mayatnya yaitu di lebak-lebak yang akhirnya tertimbunlah mayat tersebut di dalamnya. Sampai sisa-sisa tulang manusia memenuhi bawang atau lebak-lebak di sungai, maka kemudian disebut Sungai Tulang Bawang, sehingga kerajaan tersebut dikenal dengan Kerajaan Tulang Bawang. Riwayat ketiga pada Raja Tulang Bawang yang pertama, pada sekitar tahun abad ke-6 Masehi, dikisahkan bahwa permaisuri telah menghanyutkan bawang di sungai yang sekarang dikenal dengan Wai Tulang Bawang atau Sungai Tulang Bawang. Kemudian permaisuri tersebut menyumpah-nyumpah sungai bawang inilah. Semenjak itu, sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tulang Bawang dan kemudian menjadi kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Demikianlah asal-usul nama Sungai Tulang Bawang dan awal mula terbentuknya Kerajaan Tulang Bawang yang sekarang menjadi Kabupaten Tulang Bawang yang ada di Provinsi Lampung. Nah, itulah sekilas terkait dengan Sungai Tulang Bawang dan juga terkait dengan sejarah Kerajaan Tulang Bawang yang ada di Lampung. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Lampung maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.